Halo teman-teman. Saya Cherry. Saya Sheryl. Saya Noel. Dan saya Nuele. Perkenalkan, kami dari kelas 9D, kelompok 5, Romuca, rombongan muka cakep. Kita akan membahas tentang apa itu kemitraan dan apa itu pembangunan. Kita juga akan membahas kendala apa yang dihadapi dalam kemitraan dan solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi serta kegiatan-kegiatan atau peran aktif yang bisa dilakukan dalam mewujudkan kemitraan dalam pembangunan. Yuk langsung saja kita lanjut ke pertanyaannya. Apa itu kemitraan? Kemitraan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih disertai pembinaan dan pengembangan oleh orang yang bersangkutan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Lalu, apa sih pembangunan? Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana kemitraan bisa terwujud. Gimana ya teman-teman? Agar kemitraan terwujud, kita membutuhkan pertama yaitu relasi atau interaksi bersama dengan orang lain. Itu sebagai dasarnya. Di kemitraan, saat kita sudah memiliki relasi dengan orang lain, kita akan mudah untuk membuat kerjasama. Contohnya, seperti di bagian olahraga. Seperti di sepak bola, agar bisa mencapai kemenangan, kita harus memiliki relasi yang baik dengan tim kita, kerjasama yang bagus, dan lainnya. Ada banyak kegiatan baik dalam nasional maupun internasional yang menunjukkan terjadinya kemitraan untuk pembangunan. Contoh yang menunjukkan terjadinya kemitraan untuk pembangunan pada internasional adalah kerjasama negara-negara ASEAN yang bermitra untuk saling tolong-menolong. ASEAN juga melakukan kerjasama dalam beberapa bidang untuk membantu kesejahteraan wilayah ASEAN. Bidang-bidang yang dimaksud adalah bidang politik, keamanan, pendidikan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Dan contoh kemitraan untuk pembangunan nasional ada 4 jenis. Yang pertama ada kerjasama dengan instansi pemerintah atau pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua, kerjasama dengan swasta nasional atau LSM. Ketiga, kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian lain, dan kerjasama internal. Pada bidang sosial budaya pun, pastinya diliputi berbagai kendala. Kendala-kendala ini datang dari berbagai sudut pandang. Di sisi inovasi, negara kita tertinggal akibat beberapa faktor. Pertama, faktor institusi yang belum bisa mendorong dan ramah terhadap terciptanya inovasi di lembaga itu sendiri. Lalu, ada faktor kapital dan sumber daya manusia. Untuk membuat suatu inovasi yang bagus, dibutuhkan tenaga kerja yang handal dan daya dukung yang maksimal. Faktor terakhir adalah bisnis Indonesia yang masih belum berkarya lebih jauh. Jenis bisnisnya masih stuck di pasar yang sama dan mengandalkan praktis dasar jual beli. Lalu, dari sisi digital, Indonesia tertinggal jauh dari rata-rata ASEAN karena memang bidang SDM TIK di Indonesia yang jarang peminatnya. Besar dari masyarakat yang memilih pekerjaan sederhana dan praktis. ADB mencatat, tingkat inovasi dan digitalisasi Indonesia di bawah sebagian negara ASEAN. Angkanya jauh di bawah rata-rata. Data tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak efisien. Ada penurunan produktivitas di Indonesia dari tahun 2012. Ekonomi tidak bergerak selama 25 tahun terakhir. Lalu, di bidang pendidikan, Indonesia tertinggal sangat jauh, yaitu 128 tahun di belakang negara maju. Kualitas guru harus dirubah untuk mencapai target mengejar ketertinggalan tersebut. Sebagai solusi untuk masalah tersebut, program-program seperti pemberian internet gratis dan peningkatan kapasitas dan cakupan internet dapat membuat industri digital tanah air makin meroket. Adapun yang terakhir, program yang dapat digelar untuk mengejar ketertinggalan adalah pengembangan industri dengan menangkap peluang relokasi industri dari negara-negara maju. Solusi yang lain adalah kerjasama dengan negara lain dalam bidang pendidikan. Hal itu sudah pernah dilaksanakan
Salah satu contoh adalah kerjasama Indonesia-Australia, yaitu pemberian beasiswa Australian Awards dalam rangka kerjasama pembangunan antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia untuk tercapai pembangunan Indonesia yang demokratis, aman, dan makmur. Dari pemerintah Australia menyediakan 500 beasiswa pasca sarjana bagi yang lolos dalam seleksi beasiswa Australia Awards. Australia Awards merupakan sebagai bukti komitmen dari pemerintah dalam penganugerahan beasiswa dalam pembangunan hubungan berkelanjutan dengan negara-negara tetangga. Sebagai generasi muda, peran aktif yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan yaitu berperan aktif di lingkungan masyarakat, menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, hal-hal yang bersifat produktif, mematuhi peraturan baik di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat, mengubah kebiasaan buruk walaupun kecil, menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat, dan tidak lupa pula dalam membantu membangun bangsa ini. Kita harus mencintai kebudayaan negeri ini dan harus selektif dalam menerima kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi generasi muda. Mencintai kebudayaan bisa dilakukan dengan cara menjaga cagar budaya, mencintai produk asli dalam negeri, dan lain sebagainya. Alasannya karena untuk membangun jiwa patriotisme, menambah derajat kesatuan dan persatuan kepada generasi muda dan bangsa. Dari penjelasan kami sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud dengan membangun relasi dengan orang lain. Nah, banyak kegiatan yang menunjukkan adanya kemitraan untuk pembangunan, baik nasional maupun internasional. Ayo kita singkirkan perbedaan dan mulai bangun persaudaraan. Karena meskipun banyak kendalanya, dengan bermitra kita dapat bersama-sama menghilangkan kendala dengan mitra kita. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih sudah menonton. Mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih.